Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Kada Agus Bertajaya, NIM 2211031165. Di sini saya akan membuat tugas video pengembangan IPS di SD dengan dosen pengampu Ibu Komang Trisna Mahartini MPD. Kita akan menyaksikan. Adapun pertanyaan yang saya pilih yang pertama yaitu terkait analisis kurikulum Merdeka. Proyek mengenal dan membangun desa kita yang ditetapkan di SD Citra Bangsa mendukung penguatan profil pelajar Pancasila melalui berbagai kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siswa diajak untuk memahami dan menghargai hal nilai-nilai budaya dan istiadat serta sejarah desa yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Yang kedua, Binekaan global. Proyek ini mendorong siswa untuk memahami keragaman geografis, sosial, dan budaya di desa masing-masing sekalipun menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, gotong royong. Kolaborasi menjadi inti dari proyek ini. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk membuat peta, menyusun laporan, dan menyelesaikan tugas-tugas lainnya. Yang keempat, mandiri. Siswa didorong untuk melakukan observasi, wawancara, dan analisis secara mandiri dengan panduan dari guru dan LKPD. Yang kelima, kreatif. Proyek ini memberikan ruang kepada siswa untuk menunjukkan kreativitas mereka, misalnya dalam membuat peta, desain yang menarik secara visual. Yang keenam, berpikir kritis. Proyek ini melatih siswa untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari observasi dan wawancara. Pertanyaan kedua, pendekatan metode dan pembelajaran. Strategi kolaboratif. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas, berbagai ide, dan mendukung satu sama lain. Kolaborasi melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat yang membantu siswa dalam survei dan diskusi. Tujuannya adalah menanamkan siswa gotong royong sebagai salah satu elemen profil pelajar Pancasila dengan model kooperatif. Teknik yang digunakan, thinking first, share. Siswa berpikir secara mandiri, berdiskusi dengan sekelompok, dan kemudian berbagi ide di dalam kelompok besar. Siswa tugas didelegasikan pada anggota kelompok sehingga setiap siswa memiliki tanggung jawab tertentu seperti mengumpulkan data geografi, sejarah, atau ekonomi desa. Tujuan mengembangkan keterampilan kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab. Pertanyaan yang ketiga, desain pembelajaran IPS berbasis kurikulum Merdeka. Berdasarkan cerita yang telah disampaikan, guru di SD Citra Bangsa merancang lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk mendukung proyek mengenal dan membangun desa kita. Komponen-komponen LKPD yang dirancang oleh guru untuk mendukung proyek ini meliputi beberapa elemen yang berfokus pada pengumpulan data, analisis, serta presentasi hasil temuan oleh siswa. Yang pertama yaitu penunjukan langkah-langkah proyek. LKPD memberikan panduan rinci tentang langkah-langkah yang harus dilakukan siswa untuk menyelesaikan proyek. Contohnya yaitu langkah pertama adalah menggambarkan peta desa, pastinya untuk memasukkan lokasi penting seperti sungai, sawah, dan rumah adat, dan lain-lainnya. Yang kedua, instruksi untuk observasi dan wawancara. LKPD memberikan instruksi tentang bagaimana siswa melakukan observasi wawancara dengan tokoh desa serta bagaimana dokumentasikan temuan mereka secara sistematis. Contohnya lakukan wawancara dengan tokoh desa seperti kepala desa atau ketua RT. Yang ketiga, lembar pengumpulan data. LKPD mencetakkan bagian untuk siswa mencatat informasi yang diperoleh selama observasi dalam wawancara. Contohnya yaitu isikan informasi berikut berdasarkan wawancara: nama tokoh desa, posisi sejarah desa yang dibagikan, potensi alam yang ada, dan tradisi yang masih dipertahankan. Yang keempat, panduan analisis data. Setelah data terkumpul, LKPD memberikan panduan untuk analisis informasi yang diperoleh seperti mengidentifikasi potensi desa atau masalah yang ada di desa tersebut. Contohnya tinjauan hasil wawancara dan data yang sudah dikumpulkan. Yang kelima, penyusunan laporan kelompok. LKPD memberikan instruksi tentang bagaimana menyusun laporan kelompok yang mencakup hasil observasi, wawancara, dan analisis data. Laporan ini mencakup rekomendasi berdasarkan temuan mereka. Contohnya buat laporan yang mencakup peta desa dan data yang diperoleh, analisis tentang potensi dan masalah desa, serta solusi yang dapat diusulkan berdasarkan hasil analisis wawancara. Pertanyaan yang keempat, integrasi pendidikan, karakter, dan profil pelajar Pancasila. Proyek mengenal dan membangun desa kita yang ditetapkan di SD Citra Bangsa mengajarkan nilai-nilai Pancasila pada siswa melalui berbagai aktivitas yang melibatkan kelibatan sosial dan pengembangan karakter dan pemecahan masalah. Contohnya yaitu yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam proyek ini siswa diajak untuk mengenal dan menghargai beragaman budaya dan tradisi yang ada di desa mereka. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam proyek ini siswa belajar untuk menghargai dan peduli terhadap sesama, terutama ketika mereka mendalami isu-isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan lingkungan hidup yang ada di desa mereka. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Proyek ini mengajarkan siswa tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang menjemuk. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Siswa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada musyawarah dan kerjasama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam proyek ini siswa belajar untuk memahami, menganalisa
menganalisis masalah sosial dan ada di desa mereka seperti kesenjangan ekonomi, pendidikan, masalah lingkungan. Pertanyaan yang kelima, kolaborasi dan partisipasi orang tua. Pelibatan orang tua dalam proyek mengenal dan membangun desa kita dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pembelajaran IPS. Contohnya, yang pertama, meningkatkan pemahaman konteks sosial. Orang tua yang berasal dari desa yang sama dengan siswa dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenal kondisi sosial, budaya, sejarah, dan ekonomi mereka. Contohnya, orang tua bisa memberikan informasi tentang sejarah desa atau kegiatan tradisional yang tidak diajarkan di kelas, sehingga siswa memiliki pemahaman yang lebih kaya tentang materi IPS. Sekian dari video saya. Maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.